Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarakun. Bulan yang penuh berkah, bulan yang mendapatkan maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang betul-betul siap dalam menghadapi kedatangan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan selalu yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa dengan kedatangan bulan Ramadan futihat abwabul jannah, surga-surga, pintu surga akan dibuka lebar-lebar, wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup rapat-rapat, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mempersiapkan diri ketika bulan Ramadan akan datang, setidaknya seminimal-minimalnya sebulan sebelum tiba bulan Ramadan, Nabi sudah siap dan mempersiapkan diri. Dari mana dalilnya? Dalilnya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian diperkuat oleh para ulama. Setiap kali bulan Sya'ban datang, maka Rasulullah SAW memperbanyak ibadah sahur. Bahkan kata Aisyah, hampir saja aku melihat Rasulullah SAW melaksanakan saum sunnah hampir sebulan full, dan itu tidak Nabi kerjakan kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah sampai mengatakan, la aqdi, aku tidak mampu mengqodok saumku, belum mampu membayar saum Ramadan kemarin kecuali bisa aku tunaikan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyibukkan diri, membiasakan diri dengan melaksanakan saum sunnah. Para ulama menjelaskan, termasuk juga Ibnu Rajab Al-Hanbali, apa yang Rasulullah SAW lakukan itu sebenarnya riyadhah, memberikan sinyal, memberikan teladan kepada kita selaku umatnya. Kalau datang bulan Ramadan, jangan sampai persiapan kita dadakan. Banyak di antara kita, mohon maaf, gagal dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Kenapa? Karena mempersiapkan diri di bulan Ramadan belum maksimal. Jangankan seminggu, 2 hari sebelum Ramadan bertanya kapan Ramadan datang. Padahal Nabi jauh-jauh hari, seminimalnya 1 bulan. Dan para ulama menyebutnya itu adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan agar bisa maksimal kelak di bulan Ramadan. Ini merupakan pembiasaan. Jadi jangan jadikan Ramadan itu sebagai malpraktek. Justru latihannya adalah sebelum bulan Ramadan, lalu seriusnya adalah di bulan Ramadan.
Makanya jangan heran kalau kita mendapatkan fakta rata-rata bulan Ramadan itu semangat ibadahnya tidak sampai akhir. Tarawih penuh hanya di pekan pertama. Sholat subuh penuh hanya di pekan pertama. Dan ibadah-ibadah yang lainnya itu hanya pekan pertama. Pekan kedua menyusut, pekan ketiga tambah menyusut lagi. Semakin akhir masjid semakin leluasa, semakin kosong. Kenapa? Karena tidak dibiasakan dari awal. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, Imam Malik ketika akan datang bulan Ramadan, itu majelisnya sudah mulai dijadwal ulang. Sampai beliau punya majelis khusus, majelis hadis yang banyak didatangi oleh murid-muridnya di berbagai negara. Sampai jadwal beliau itu padat. Di bulan Ramadan jadwalnya ditutup untuk memaksimalkan diri takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama. Kita juga lihat misalnya generasi salafus shalih. Mereka lebih jauh-jauh hari lagi, wa kanu yad'unallah sittata ashhurin qabla an yuballighum Ramadan. Generasi salaf, generasi terbaik, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doanya, ya Allah izinkan kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Artinya mereka begitu mengharapkan bisa tiba di bulan Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan. Yang kadang kita tidak pernah melihat jadwal, yang kadang kita tidak memperhatikan kapan sih bulan Ramadan tiba. Bahkan berdoa pun tidak. Padahal tidak sedikit di antara kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, menjelang bulan Ramadan jatuh sakit. Menjelang bulan Ramadan H-3 ke ICU. Belum tiba bulan Ramadan sudah meninggal. Banyak. Di Ramadan kemarin banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Artinya kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salafus shalih. Sehingga banyak kalau saya baca literatur dalam kitab-kitab bagaimana para ulama begitu hebatnya ketika datang bulan Ramadan, mereka ibadahnya maksimal. Muridnya Imam Syafi'i yakhtumul Qur'an kulla yaumin fi syahri Ramadan. Muridnya Imam Syafi'i yang bernama Al-Buwaidi mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 Quran selama bulan Ramadan. Yang tidak pernah beliau bisa khatamkan Quran itu kecuali bulan Ramadan. Sehari 1 Quran. Berarti kalau sebulannya 30 hari, bulan Ramadan itu 30 khataman. Saya baca lagi dalam kitab yang lain, Imam Al-Bukhari pun sama, mampu mengkhatamkan di bulan Ramadan setiap hari 1 khataman Al-Quran. Maka kita pun harus punya target. Kalau tidak mampu seperti para ulama, minimal seminimal-minimalnya Al-Quran bisa khatam di bulan Ramadan. Gampang targetnya, one day one juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. Kalau kita manfaatkan 5 waktu, berarti 5 waktu pakai untuk membaca Al-Quran. Qobla subuh 1 lembar, ba'da subuh 1 lembar, qobla duhur 1 lembar, ba'da duhur 1 lembar. Itu manfaatkan khotam 1 juz ya, dalam 1 hari. Dikali 30 juz 1 Quran. Itu seminimal-minimalnya.
Dan kami dapatkan para ulama meningkatkan kualitas ibadahnya daripada di bulan-bulan biasanya itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan segala halnya, ilmunya, hartanya, kesiapannya, dan segalanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan saum kepada 3 tingkatan. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, tingkatan yang paling rendah disebut dengan saumul umum, saum masyarakat awam. Bagaimana cirinya? Mereka melaksanakan ibadah saum tapi hanya sekedar menahan rasa lapar dan menahan rasa haus, tapi tidak punya target untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tidak punya target khotaman Quran, tidak punya target tarawehnya bolong-bolong, tidak punya target infak di bulan Ramadan. Ibadah yang ada di bulan Ramadan tidak diperhatikan. Waktunya habis dengan bermain game, waktunya habis dengan ngabuburit, waktunya habis dengan nonton saja. Kata Imam Al-Ghazali, itu adalah saumul umum, saum masyarakat awam. Anak TK, anak SD pun mampu sekarang yang melaksanakan ibadah saum tingkatan itu. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah saumul khusus, yaitu middle class, kelas menengah ke atas, yaitu mereka yang melaksanakan ibadah saum Ramadan tapi mereka punya target. Al-Qur'annya mampu dikhotamkan minimal one day one juz. Mereka punya target tarawehnya gak akan bolong-bolong, full selama bulan Ramadan semua dilaksanakan tarawihnya. Mereka punya target selama bulan Ramadan sholatnya tidak akan masbuk, dan itu tidak sederhana. Dan mereka punya target selama bulan Ramadan infak sodakohnya ditingkatkan sebagaimana Nabi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Inilah tingkatan yang kedua. Artinya mereka melaksanakan ibadah saum, tapi ibadah-ibadah yang lainnya diperhatikan, infak sodakohnya, tarawihnya, tadarus Qur'annya, zakatnya, dan semua hal yang ada di bulan Ramadan itu jadi targetnya. Yang paling tinggi kata Imam Al-Ghazali adalah saumul khususil khusus, saum yang lebih tinggi daripada masyarakat khusus. Ini mah level tertinggi, high class. Disebut juga sebagai saumul anbiya, saumnya para nabi. Bagaimana cirinya? Mereka melaksanakan ibadah saum wala yatata'allaq qalbuhu bi umuri dunya, tapi tidak pernah terpaut hatinya untuk urusan-urusan dunia. Jadi betul-betul di bulan Ramadan fokus kepada akhirat. Tidak pernah terbetik baju lebaran, tidak pernah terbetik kue lebaran, tidak pernah terbetik memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi di bulan Ramadan. Ini tingkatan paling tinggi yang banyak orang tidak mampu mencapai tingkatan ini. Masyarakat awam juga tidak banyak mampu, bahkan hampir tidak bisa. Masyarakat khusus yang tadi yang memperhatikan ibadah kadang juga terjebak kepada urusan-urusan duniawi. Kenapa iktikaf tidak menjadi sunnah yang digemari? Tidak banyak masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang mu'takifin. Alasannya karena saya punya urusan dunia, alasannya karena saya sibuk, alasannya karena ini dan karena itu. Memang Rasulullah tidak sibuk, memang Rasulullah banyak waktu. Padahal Rasulullah adalah panglima perang, istrinya 9, mengurus negara, mengurus umat, tapi mampu 10 terakhir
mengosongkan urusan-urusan dunia untuk betul-betul takarrub dan mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Inilah barangkali gambaran bagaimana para generasi terbaik dalam menghadapi bulan Ramadan ini sudah dipersiapkan hari. Lebih kurang ada 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu persiapkan segala halnya. Orang Sunda suka memberikan istilah harus siap fisik, pesan, dan pasirnya. Itu juga harus kita siapkan. Fisik kesehatan kita harus dijaga. Pasir ilmu kita harus ditambah sebelum datang bulan Ramadan. Pesak harta juga harus jadi bekal agar kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.